Selamat pagi. Sekarang kami akan mempresentasikan materi yang telah dibuat, yaitu teknik pengujian perangkat lunak. Pertama-tama perkenalkan, saya Alfian Akbar Pamungkas, dan anggotanya adalah IKD Agus Yudi Darmawan, Diputu Agus Yuda Darmawan, Dikomang Gede Darmayasa, IMADE Gilang Wahana Ramada Surya, IGD Febriawan, dan IGD Erik Waisnawe. Sebelum presentasi dimulai, kami ingin menginformasikan bahwa IGD Febriawan tidak bisa mengikuti presentasi karena sedang sakit. Materi dasar-dasar pengujian akan dipresentasikan oleh Dikomang Gede Darmayasa. Silakan. Baik, terima kasih atas waktunya. Selamat pagi. Di sini saya akan membacakan materi dasar-dasar pengujian perangkat lunak. Nah, pengujian perangkat lunak merupakan suatu investasi yang dilakukan untuk mendapatkan informasi mengenai kualitas dari produk atau layanan yang sedang diuji. Nah, tujuan untuk memberikan pandangan secara objektif dan independen yang bermanfaat pada operasional bisnis untuk memahami tingkat risiko pada implementasinya. Pengujian perangkat lunak merupakan tahapan penting dalam membangun perangkat lunak. Adapun dasar-dasarnya adalah proses eksekusi suatu program dengan tujuan untuk menemukan error. Yang kedua, yaitu elemen kritis dari jaminan kualitas perangkat lunak dan mempresentasikan kajian pokok dari spesifikasi, desain, dan perkodoan. Yang ketiga, pengujian sebaiknya menemukan kesalahan yang tidak disengaja dan pengujian dinyatakan sukses jika berhasil memperbaiki kesalahan tersebut. Nah, yang terakhir, pengujian bertujuan menunjukkan Selanjutnya akan dijelaskan oleh IMADE Gilang Wahana Ramada Surya. Silakan. Baik, terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang desain test case. Pertama-tama saya akan menjelaskan tentang pengertiannya. Desain test case merupakan fungsi yang spesifik dari produk yang telah dirancang untuk diperlihatkan. Tes dapat dilakukan dengan menilai masing-masing fungsi apakah telah berjalan sebagaimana yang diharapkan. Pengetahuan tentang cara kerja dari produk, tes dapat dilakukan dengan memperlihatkan secara rinci sesuai dengan spesifikasinya. Selanjutnya, apa sih tujuan dari desain test case itu? Tujuan dari desain test case ialah memastikan bahwa suatu sistem dapat dijalankan dengan baik dan juga sesuai dengan kebutuhan awal serta yang mampu memberikan respon terhadap suatu masukan yang tidak valid. Dan yang terakhir, hal-hal penting apa saja yang terdapat dalam desain test case? Yang pertama ada membuat test case dengan sederhana dan transparan. Yang kedua, membuat test case dengan end user in mind. Yang ketiga, hindari pengulangan kasus uji. Dan yang terakhir, test case harus dapat diidentifikasi. Selanjutnya akan saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Ya, terima kasih Gilang. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Diputu Agus Yuda Darmawan. Silakan. Baik, terima kasih atas waktunya. Di sini saya akan menjelaskan pengujian white box. Pengujian yang didasarkan pada detail prosedur dan alur logika kode program. Pada kegiatan white box testing, tester melihat source code program dan menemukan bug dari kode program yang diuji. Intinya, white box testing merupakan pengujian yang dilakukan sampai kepada detail pengecekan kode program. Di sini ada kegiatan tester. Kegiatan tester melihat kode program lalu membuat test case untuk mencari kesalahan, bug, error dari kode program yang telah dibuat oleh programmer. Saya akan melanjutkan. Di sini ada teknik white box. Yang pertama itu ada statement coverage. Statement coverage adalah teknik yang dilakukan untuk melewati semua pernyataan seperti yang ada satu kali
setiap jalur coding akan diuji. Yang kedua ada branch coverage. Branch coverage dalam webbox testing adalah teknik yang dirancang agar setiap cabang dilewati setidaknya satu kali. Yang ketiga ada condition coverage. Dalam teknik yang satu ini, semua kondisi harus diuji untuk menghasilkan nilai true atau false. Yang keempat ada multiple condition coverage. Multiple condition coverage adalah ini yang dilakukan untuk menguji semua kombinasi yang mungkin dari berbagai kondisi yang ada. Next. Yang kelima, basis part testing. Basis part testing dalam webbox testing adalah pengukuran kompleksitas kode program dan kodefikasian alur yang akan dieksekusi. Yang terakhir adalah loop testing. Loop adalah hal mendasarkan bagi banyak algoritma. Oleh karena itu, teknik yang satu ini tidak boleh dilewatkan. Black box akan dijelaskan oleh IKD Agus Yudi Darmawan. Silahkan Agus Yudi. Box ini merupakan pengujian yang berfokus pada sertifikasi fungsional. Jadi perangkat lunak tester dapat mengidentifikasikan kesimpulan dalam kondisi input dan melakukan pengetesan pada sertifikasi fungsional program. Ujian black box merupakan salah satu metode ujian perangkat lunak yang berfokus pada sisi fungsionalitas, khususnya pada input dan output aplikasinya. Apakah sudah sesuai dengan apa yang diharapkan? Next. Kita juga ciri black box testing. Pertama ada black box testing berfokus pada kebutuhan fungsional pada software berdasarkan pada sertifikasi kebutuhan dari software. Yang kedua, black box testing bukan teknik alternatif kepada black box testing. Lebih daripada itu, ia merupakan pendekatan lengkap dalam contoh error dengan kelas yang berbeda dari metode black box testing. Yang ketiga, black box testing merupakan penelitian tanpa pengetahuan detail untuk internal dari sistem atau komponen yang dites, juga disebut sebagai behavioral testing. Specification based testing atau output testing atau functional testing. Next. Nah, ada juga dedicated black testing. Pertama ada equivalence class dan positioning. Itu cara kerja teknik ini adalah dengan melakukan decision atau pembagian menjadi beberapa partisi dari input data. Yang kedua ada boundary value analysis. Ini lebih fokus kepada boundary, adakah error dari luar atau sisi dalam software minimum maupun maksimum nilai dari error yang didapat. Yang ketiga ada state transitions testing. Testing ini berguna untuk melakukan pengetesan terhadap kondisi dari mesin dan navigasi dari UI dalam bentuk grafik. Yang keempat ada cause effect graphing. Cause effect graphing adalah teknik testing di mana menggunakan grafik sebagai acuannya, di mana dalam grafik ini menggambarkan relasi antara efek dan penyebab dari error tersebut. Next. Kita akan dijelaskan oleh teman saya. Materi pengujian basis PET dilanjutkan oleh Gede Erik Weisnauer. Silahkan.
Baik, saya akan menjelaskan tentang pengujian basis path. Pengujian basis path atau yang bisa disebut dengan jalur dasar merupakan suatu teknik pengujian struktur dari suatu program yang dilakukan berdasarkan jalur-jalur logik yang ada. Jalur dasar didefinisikan sebagai suatu jalur unik yang terdapat pada struktur program di mana tidak diperbolehkan terjadinya perulangan lintas jalur yang sama persis. Pengujian basis path ada dua, yaitu zero path dan juga one path. Zero path merupakan jalur penghubung yang tidak penting atau jalur pintas yang ada pada suatu sistem. Dan one path merupakan jalur penghubung yang penting atau berupa proses pada suatu sistem. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih.